yo gak dikei kayak umbaji gak dikei ngamuk ngono misale turu ambek ngondok ambek ngempet ngono iku ambek ngandalno mimpi tok berarti. Idza ketika da'a memanggil, siapa yang memanggil ar-rajulu seorang suami imra'atahu terhadap istrinya ila firashihi untuk menuju ke kasurnya atau tempat tidurnya suami. Fa'abat maka menolak siapa? Imro'ah atau istri. Ono wong wedok ada suami memanggil istrinya untuk kemudian diajak ke tempat tidurnya. Ya, artinya diajak untuk melakukan hubungan suami istri. Fa'abat maka si istri menolak dengan tanpa alasan, misalkan dia tidak capek, dia tidak haid, dia juga tidak banyak urusan. Tapi kecuali kalau banyak urusan, haid, berhalangan dan seterusnya, punya alasan untuk menolak. Tapi ini tidak ada alasan apapun untuk menolak ajakan suami untuk tidur di tempat tidurnya. Artinya melakukan hubungan suami istri terus kemudian menolak. Fabata maka tidur siapa fabata maka tidur wahwa dan adapun rojul tadi, suami tadi, ghadbanu dalam keadaan marah atau gondok. Yo gak dikei kayak umbaji gak dikei ngamuk ngono misale turu ambek gondok ambek ngempet ngono iku ambek ngandalno mimpi tok berarti. Wa huwa ghadbanu alaiha atas imro'ahnya, atas istrinya tadi, ngamuk dengan sikapnya istrinya tadi. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. La'anat maka melaknat terhadap istrinya siapa yang melaknat al malaikatu para malaikat hatta tusbiha sampai sehingga masuk waktu subuh atau waktu pagi. Laknat artinya dalam sarah itu imtina min rahmatillah, terhalang-halangi dari rahmatnya Allah sampai kemudian datang waktu pagi. Maka ini hadis riwayat Imam Ahmad an Abi Hurairah. Kenapa? Karena salah satu perekat hubungan suami istri itu adalah ya tadi hubungan suami istri. Karena dalam Al-Quran disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia istri-istri itu adalah hunna libasul lakum, menjadi pakaianmu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan kamu para laki-laki atau para suami menjadi pakaian para istri-istrimu. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah istri-istrimu ya min haitsu amarakumullah, dari sekiranya yang telah diperintahkan kamu kepada Allah, artinya sesuai dengan syariat atau sesuai dengan agama. Misalkan tidak waktu haid, misalkan dalam keadaan baik dan seterusnya, ya, tidak dalam keadaan capek dan seterusnya. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah istri-istrimu. Fa'tuhunna, datangilah istrimu, istri-istri kayak wakil ini istri gitu ya. Nah, datangilah istrimu min haitsu amarakumullah, dari sekiranya diperintahkan atau sesuai dengan apa yang disyariatkan atau diajarkan oleh agama. Jadi ini adalah pengingat bagi suami istri, khususnya terhadap istri, karena ini bisa menjaga hubungan harmonis di antara
keluarga kita. Berikutnya, hadis berikutnya 91, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Ini selalu saya sampaikan ketika ada acara walimah, baik itu walimatul khitan, walimatul urs, terlebih ketika walimah pernikahan. Ketika saya disuruh memberi mauidhah, maka salah satunya ini hadis ini yang selalu saya sampaikan. Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Ketika kamu diundang, salah satu di antara kalian diundang ilal walimah untuk menghadiri walimah. Walimah itu aslinya dalam bahasa Arab itu secara bahasa artinya makan-makan. Ya, jadi ketika ada undangan dan di situ ada makan-makannya, faliyatiha, maka datangilah. Entah itu walimatul khitan, entah itu orang khitan ya, hajatan khitan, ataupun orang dalam pernikahan, ataupun walimatul hajj, walimah ketika orang safar haji, atau walimah yang lainnya. Jadi walimah itu arti bahasa dasarnya awalnya itu adalah makan. Makan itu namanya walimah. Ya. Dalam satu hadis itu Rasulullah pernah menyuruh sahabatnya untuk mengadakan satu walimah. Ketika ada satu acara tertentu, buatlah walimah. Rasulullah memerintahkan itu. Terus sahabat mengatakan, kami tidak punya apa-apa Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan satu domba untuk kemudian dia mengadakan walimah acara. Artinya walimah itu adalah makan-makan. Ya. Arti pesta, makan-makan lah. Itu arti dasar, arti awal daripada kata walimah. Makanya justru ketika kita itu mendatangi walimah itu adalah kesunahan, sunnah, perintah. Jadi ketika diundang walimah apapun itu, walimatus safar haji, walimah khitan, ya, walimah nikah, walimah nikah lagi, misalnya ya mbak baji katanya jaluk nikah mana ini, dan seterusnya, itu adalah sunnah. Justru kita ketika mendatanginya itu kita mendapatkan pahala sesuai yang diperintahkan oleh hadis. Kenapa? Karena salah satu hikmahnya adalah menjaga hubungan silaturahim antar sesama umat muslim. Biasanya ada orang, ya biasanya ini ada orang punya hajatan, punya acara, terus marungono dikasih undangan walimah, terus gak datang. Aku gak ada keterangan apapun. Kawan dia mesti ngomong, wah itu artinya ono masalah be aku arek. Undang walimah lho gak teko. Padahal gak aruh, misalnya undangan tidak nyampe, gak tahu kalau ada kerepotan di rumahnya, gak tahu kalau kemudian ada kegiatan di luar kota dan seterusnya. Itu sering terjadi kesalahpahaman. Ketika diundang gak teko, itu dianggap tidak senang, tidak perhatian dan seterusnya. Sehingga dari hal terkecil itu akan menimbulkan kerenggangan dari hubungan antar sesama muslim. Makanya ketika diundang walimah apapun itu, sebisa mungkin kita mendatangi walimah itu karena untuk merekatkan hubungan silaturahim antara kita semua, antara umat muslim. Karena dalam satu hadis disebutkan al-mu'minu akhul mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan.
mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu adalah saudara yang saling menguatkan seperti halnya suatu bangunan yang kokoh yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk sebisa mungkin sunnah hukumnya mendatangi acara walimah. Itu nomor 91. Nomor 92, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla ay yajlisa. Idza ketika dakhala masuk, idza ketika dakhala telah masuk, siapa yang masuk, ahadukum salah satu di antara kalian semua, masuk kemana, al masjidah kepada masjid, ke masjid. Ketika salah satu di antara kita masuk masjid, falyarka, maka sholatlah rakaataini 2 rakaat. Sholat falyarka, maka sholatlah rakaataini 2 rakaat qabla ayyajlisa, sebelum dia duduk. Artinya ini sholat tahiyatul masjid. Ketika kita semua masuk dalam satu masjid, disunahkan bagi kita untuk sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Meskipun itu di waktu-waktu di mana dilarang kita melaksanakan sholat, misalnya pada subuh sama ba'da asar, tapi kalau ada sababnya, ya, diawali dengan ada bisabab, ada sebabnya, maka itu diperbolehkan kita melakukan sholat tersebut. Misalnya setelah sholat subuh panjenengan ternyata masuk Masjidil Haram, maka kemudian disunahkan bagi kita untuk sholat tahiyatul masjid, atau bukan Masjidil Haram, masjid biasa begini. Setelah sholat subuh atau setelah sholat asar panjenengan masuk masjid. Ketika masuk masjid ini waktunya adalah waktu subuh, waktu setelah subuh, dan waktu setelah asar, di mana di waktu-waktu itu dilarang untuk melaksanakan sholat apapun termasuk sunnah. Tapi kalau diawali dengan asbab, dengan sebab-sebab tertentu, maka diperbolehkan. Dengan misalkan seperti tahiyat masjid, ketika masuk masjid, yaitu pada waktu dilarangnya waktu melaksanakan sholat pada subuh, pada asar, maka boleh kita melaksanakan itu. Atau ketika setelah sholat asar ada orang yang meninggal dunia, sehingga kemudian itu ada sebabnya yang kemudian kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jenazah. Biasanya kan orang itu us asar us mesisan kok mari maghrib sholat jenazah ini, mari maghrib sholat jenazah, enggak boleh. Sebenarnya bukan sebenarnya, ya boleh, karena ada sebab yang menyebabkan, ada sebab yang mengharuskan, yang menyebabkan dia melaksanakan sholat itu. Misalkan dia di waktu-waktu tertentu, di waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat, ada subuh, pada asar, dia masuk masjid, ada orang meninggal dunia, ada sholat jenazah, misalkan di Haram, di Masjidil Haram itu setiap hari, setiap ada sholat itu pasti ada sholat jenazah, karena setiap hari pasti ada orang yang meninggal dunia. Setelah asar, maupun setelah subuh ada sholat jenazah, ya. Karena ada dan diperbolehkan, ada sebabnya. Maka biasanya umumnya di masyarakat kita yang kita ketahui, biasanya lek melbu maghrib, lek melbu asar atau setelah subuh ada orang meninggal dunia, tidak langsung ngenteni, biasanya kok mari maghrib mesisan iki waktu mari asar ika oleh dan seterusnya. Sebenarnya boleh di waktu-waktu itu, tapi dengan syarat ada sebabnya, antara lain didahului dengan sebab. Jadi kesunahan bagi kita ketika
masuk masjid hendaklah kita melaksanakan sholat 2 rakaat qabla ayyajlisa, sebelum kita duduk. Lek wis lungguh tidak lagi lek wis lungguh ya berdiri kalau ingat. Kalau sudah duduk kurang salat tahiyat masjid, berdiri kemudian sholat tahiyatul masjid. Rawahul jamaah, hadis yang diriwayatkan oleh jamaah. Jamaah itu berarti mutafaq, artinya sepakat bahwasanya hadis ini memang sahih, baik dari imam-imam atau ulama-ulama yang meriwayatkan hadis, baik itu Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya, Ibnu Majah, sepakat bahwasanya hadis ini adalah sahih.